Oke, Anda masih menyaksikan dua sisi. Ini langsung aja ya, tadi kayaknya ada ketidakikhlasan kalau Bang Ferdinand melihat begitu ya. Karena memposisikan PDIP lebih bagus jadi oposisi aja. Jadi mitra strategis dan mitra krisis. Ikhlasnya bertemu ikhlas. Betul. Iya kan? Tapi begitu kita masuk ke ranah soal kalau ada kursinya menteri-menteri atau orang-orangnya Pak Jokowi dikurangi masuk PDIP, kayaknya nggak ikhlas kayak beliau nih. Nah, boleh tanggapannya Bang? Ya, jadi gini, saya tegaskan dulu. Jadi PDIP ini akan oposisi, menjadi mitra strategis dan kritis, atau akan gabung Bang? Itu dulu deh. Soal kesimpulan apakah PD Perjuangan itu akan menjadi oposisi atau bergabung, kewenangannya sekarang kan ada di Ketua Umum dan juga apa yang disampaikan kemarin setelah pertemuan oleh Pak Muzani juga disampaikan bahwa prinsipnya PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri mempersilahkan Pak Prabowo menggunakan instrumen PD Perjuangan sebagai pendukung pemerintahannya. Dalam artian sebagai kader Anda maksudnya apa itu? Sebagai kader coba. Sebagai kader saya menerjemahkan kalimat itu bahwa Ibu membolehkan. Membolehkan, mempersilahkan, itu kan membolehkan. Jadi kalau Pak Prabowo contohnya meminta kader PPD Perjuangan untuk membantu melakukan sesuatu di dalam pemerintahan ini, artinya kan Ibu mempersilahkan. Tetapi kalau soal sikap PD Perjuangan apakah akan menjadi oposisi atau tidak, sampai sekarang PD Perjuangan menyatakan bahwa PD Perjuangan adalah mitra strategis dan mitra kritis dari pemerintah. Artinya kalau kita diminta kekuatannya membantu, kita akan bantu. Kalau tidak diminta, kita tetap akan mengawal pemerintahan ini supaya berjalan di track yang benar. Karena memang kita harus mengawasi pemerintah. Nah gitu, jadi kalau kekhawatiran dari teman-teman yang saya perhatikan, terutama dari kubunya Pak Jokowi, saya melihat kalau Pak Jokowi ini kan kita harus membaca kebalikannya. Kalau beliau berkata A, ya kita harus melihatnya adalah B. Karena rekam jejaknya begitu. Berarti kalau dikatakan bagus dong. Jadi kalau saya tidak percaya kalau Pak Jokowi itu menyatakan legowo dan bagus pertemuan itu. Tetapi saya melihat bahwa Pak Jokowi itu punya kekhawatiran, gelisah dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ada itu gelisah-gelisah itu. Itu sudah dijelaskan. Salah satu bukti kegelisahannya adalah ketika Bang Andi tadi menyampaikan di luar saja. Itu kan kegelisahan. Ini loh. Karena kita melihat di internal kabinet sekarang kan ada yang selalu mendatangi Pak Jokowi seolah-olah mereka adalah menterinya Pak Jokowi. Baik, kita kasih dulu. Bang Andi silakan. Kritis, baik di parlemen. Ya, kalau penawaran itu dari awal Oktober, waktu beliau dilantik itu ditawarkan kok. Ya kan? Terbuka. Itu memang lebih baik kalau kumpul semua, begitu kan? Tapi kan kita menghormati betul. Ya, dengan konsistensi dari Ibu Mega sebagai adalah mitra strategis dan mitra kritis itu. Dan selama ini waktu zaman SBY beliau mengawal terus dan itu luar biasa. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Demokrasi kita hidup. Betul kan? Ya. Kalau misalnya ada yang dicoba itu kewenangan Prabowo. Ya. Karena Pak Prabowo mengatakan, aduh kinerja kabinet saya itu passing grade, nilainya 6. Iya. 6 dari 10, kan? iya. 6 dari 10. Artinya ada sesuatu di sini. Ada beberapa kinerja menteri berarti nggak perform. Jadi harus di-reshuffle kan? Beberapa kinerja menteri itu kita acungan jempol. Contoh. Kalau acungan jempol nggak 6 nilainya, abangku. Tenang dulu, Bos. Ya, ini kan, silakan. saya kan memberikan informasi mengenai satu kementerian. Dia akan bicara Kemenaker nih. Coba lihat kementerian satu, Kementerian Pertanian misalnya. Coba lihat, ya. Ketika Bulog dibersihkan, akhirnya tahu 2000% kenaikannya. Target itu udah satu kementerian. 3 juta ton gabah. Itu akan terserap tahun ini. Artinya kita udah surplus untuk itu. Ya. Coba apakah adik-adik merasakan bulan Ramadan sampai Lebaran ini ada gejolak harga? Enggak ada. Semua terpenuhi kok. Nah, itu satu kementerian yang sukses untuk itu. Ojol dapat bonus juga. Ojol. Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Iya kan? Ojol. Baru pertama kali ada namanya bantuan hari raya. Kepada para ojol gitu ya. Tapi 50.000 Bang. Terlepas dari itu adalah kesalahan. Ada upaya. Nah itu mesti ya, itu disidik lagi itu. Kenapa mesti 50.000? Komponen-komponen apa? Ada penipuan apa? Ini kan sudah instruksi presiden. Itu harus dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kementerian perform ya? Sebetulnya ada beberapa kementerian tidak perform. Kenapa nilainya 6? Sebut dong apa misalnya? Ya Anda nyebut yang bagus tadi kan Bang. Banyak lah untuk itu kan. Ada yang kita tidak terdengar ya. Ya coba lihat ya PCO aja juga masalah juga buat kita itu kan. Karena penyampaiannya itu juga. Ini kita lihat ada headline sedikit yang perlu kita baca nih.
Kita munculkan ya. Nah, pakar sebut Jokowi dan Gibran batu sandungan PDIP gabung pemerintahan Prabowo. Nah, boleh nih, batu sandungan Bang. Saya itu taunya tuh batu kali itu. Wow. Ini bukan batu sandungan. Oke. Jadi begini, Pak Jokowi ini negarawan. Oke. Ya, kalau Gibran sudah posisi dia sebagai wakil menteri itu harus Wakil dihormati. presiden. Itu Presiden. Jangan sorry. direndahkan Jangan dong. di- Hati-hati. Wakil Ya, presiden, mohon ya, maaf, ya, oke, mohon jangan. maaf. Ya kayaknya akan turun. Mohon maaf, wakil presiden. Oke. Karena kalau di samping beliaunya ya udah ini. Oke. Wakil presiden. Dan itu jangan dinafikan itu. Ya. Biar bagaimana Mic-nya juga, boleh didekatin lagi Bang? biar bagaimana juga ya kan kontestasi sudah selesai. Siap. Ya. Ya. Tinggal sekarang bagaimana Pak Prabowo itu merajut semua. Kita lihat di situ ada SBY, ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi. Itu kalau mereka berkumpul, Semua berkolaborasi maksudnya? ya Presiden Round Table Club. Oke. Bayangkan, Oke. ide ini saya selalu gagas untuk katakan itu di setiap kesempatan. Oke. Presiden Round Table Club. Karena apa? Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bersatu. Guyup rukun. Karena musuh kita bukan di dalam. Musuh kita itu di luar. Uncertainty world. Oke. Dunia yang tidak pasti. Di mana dunia tidak ada multilaterisme lagi. Tidak berlaku IMF. Oke. Tidak berlaku Bank Dunia. Akhirnya kita unilateral. Oke. Kita berdiri sendiri. Oke, baik. Nah, itu yang penting itu. Saya ke Bang Ferdinand. Bang, tadi diakui loh, nilainya emang masih jelek kok, 6 kan? 6 dari 10. Nah, sebetulnya itu udah sinyal nggak menurut Anda? Ya memang dari Pak Prabowo sendiri kan memberikan penilaian 6 dari 10. Iya. Bahkan kalau saya kemarin juga sudah menyampaikan waktu saya di media lain, saya menyatakan mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk mencopot saja menteri-menteri yang masih baru belajar menjadi pejabat. Nah, karena itu dia ketemu Bu Mega kan. Bu, bantu Bu biar naik jadi 10 Bu, gitu. Soal apakah itu pertemuan itu bicara ke situ tidak ada yang tahu karena beliau Empat berdua mata kan beliau. empat Empat mata mata. bicara. Ya, Kita ya, akan ya. melihat ke depan ini seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh Pak Prabowo Subianto karena ini kan semua kembali kepada hak beliau sebagai seorang presiden. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau Pak Prabowo meminta PD Perjuangan membantu, PD Perjuangan pasti membantu. Apalagi PD Perjuangan adalah partai yang syarat pengalaman mengeluarkan Indonesia Artinya PD dari Perjuangan krisis. kadernya bisa mengatrol dari 6 menjadi 10. Oh tentu sangat bisa. Kader PD Perjuangan itu hebat-hebat, punya pengalaman panjang mengurus negara. Baik, Bang Ferdinand, tapi gini, kan ketika kita berbicara politiknya ada panggung depan, ada panggung belakang. Iya, Nah, iya. kita ngomongin panggung belakangnya lah. Panggung belakangnya kan, sebentar Bang, panggung belakangnya ini kan kita dengar nih. Sumir nih, media aja dengar. Masa abang politisi PDIP nggak dengar gitu ya? Ada 5 jatah kursi menteri, Bang. Waduh, kalau soal bicara jatah 5 kursi menteri, ya kami sebagai kader tidak bisa berbicara apa-apa ya. Yang di belakang layar ya tentu harus dibicarakan di belakang layar. Oke. Tetapi kalau kami PD Perjuangan tetap prinsipnya kembali ke awal tadi. Kalau Pak Prabowo meminta PD Perjuangan untuk membantu, PD Perjuangan pasti akan membantu. Kalau kadernya diminta, kadernya pasti akan membantu. Kalau tidak diminta, PD Perjuangan tetap akan membantu melalui jalur di parlemen. Oke. Jadi sikap PD Perjuangan clear sampai di situ. Tanpa syarat Bang Ferdinand. PD Perjuangan tidak pernah meminta imbalan apapun dari pemerintah sampai saat ini. Oke. Tidak sama sekali. Jadi kalau kemudian nanti Pak Prabowo melihat bahwa PD Perjuangan ini adalah partai yang tulus dan layak diajak untuk mendukung pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah bangsa, itu menjadi sangat wajar karena memang PD Perjuangan itu Misalnya gudangnya syaratnya kader-kader seperti yang ini pintar. misalnya. Kami masuk asalkan ini out gitu. Ada nggak seperti itu? Oh, saya tidak mendengar itu ada pembicaraan seperti itu ya. Jadi tidak mungkin hal-hal yang seperti itu dibicarakan di depan umum, Ah, ya, tidak mungkin di depan publik. Oke. Tetapi apakah itu ada atau tidak, kami sampai saat ini tidak pernah mendapat arahan tentang pembicaraan itu. Kita hanya mendapat arahan bahwa PD Perjuangan siap membantu Bang Pak Andi Prabowo. kan menterinya di eranya Jokowi yang masuk ke kabinet Pak Prabowo jumlahnya cukup banyak. Cukup ya? banyak. Nah, Iya. artinya Pak Jokowi baik-baik saja ketika menteri itu harus diganti dengan kader dari PDIP. Ya tidak masalah, kan di situ menteri itu ya representatif dari partai politik. Oh, prerogatif dari Ya itu hak prerogatif presiden gitu loh. Apa yang diminta menteri-menteri terdahulu di era Pak Jokowi untuk masuk di kabinet beliau, itu kan hak prerogatif beliau. Mungkin kecakapan selama kan beliau pernah jadi menteri pertahanan. Ya. Pasti kan di sana itu ya mereka sudah berbincang bersama dan sudah satu hati gitu. Kinerja Pak Prabowo juga menilai kinerja mereka, ya kan? Kalau terlepas itu nanti ada yang tidak perform dan akan diganti, itulah hak prerogatif beliau. Silakan gitu. Apalagi kalau misalnya PDP bergabung di dalamnya, luar biasa. Oh, Luar biasa ya.